Kalau kita melihat krisis pangan seperti yang melanda Malaysia, harga beras yang meroket di Malaysia, ya admin rasa makan bergizi gratis, program yang nggak buruk-buruk amat bos ya. Malu didengar negara tetangga, sedikit-sedikit selalu Malaysia dikaitkan, Padahal makanan bergizi di Malaysia itu sudah ada sejak dulu, dan kita baru-baru ini, dan di Malaysia juga tidak kekurangan pangan loh. Kenapa sih sahabat-sahabat Indonesia suka sekali membuat berita bohong, membuat berita fitnah? Dan pada faktanya di Malaysia juga tidak kelaparan, tidak krisis beras, harga beras juga stabil dan tidak ada kenaikan yang begitu sangat tinggi. Nggak ada, harga beras stabil. Jadi kalau buat video, buatlah yang bijak. Jangan sedikit-sedikit mengaitkan dengan negara tetangga kita, apalagi beritanya berita bohong. Janganlah sombong. Bahkan di kampung saya saja nggak ada makan siang bergizi gratis. Jepang dan Malaysia lagi krisis beras, tapi Indonesia malah surplus. Ini fakta bukan hoax. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional. Bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Yang bikin bangga, stok beras Indonesia saat ini udah mencapai 3,3 juta ton. Bahkan bulan Mei nanti ditargetkan tembus 4 juta ton, rekor tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Setiap hari kita nambah stok sekitar 49.000 ton beras. Jepang sendiri krisis gara-gara gagal panen akibat cuaca ekstrim dan bencana alam. Mereka bahkan terpaksa lelang 210.000 ton cadangan beras. Hari ini, 6 Mei 2025, RM1 sudah mencapai Rp3.900. I think that's crazy. Within 6 months, nilainya tuh bisa naik sampai dengan 500 perak. Itu gila banget sih. Jangan pernah bilang ini adalah kenaikan yang kecil, karena sesungguhnya ini kenaikan yang cukup signifikan. Bayangkan sebelumnya kalau kita transfer Rp1.000 itu cuma dapat 3.400.000. Sekarang kita transfer Rp1.000 udah bisa dapat 3.900.000, hampir 4 juta. Perbandingannya 400-500.000 tuh gila banget. Karena ya kita transfer pasti jumlahnya akumulatif kan, gak mungkin kita cuma transfer Rp1, Rp2. What do you think guys? Apakah nanti akan naik sampai 4.000 atau mungkin lebih dari 4.000? Pengalaman aku yang udah 11 tahun di Malaysia, tapi nggak ada apa-apa dan nggak punya apa-apa guys. Mau dikatakan berhasil, tapi memang jauh lah dari kata-kata berhasil tuh, karena belum punya apa-apa. Jadi memang dulu niat hatiku kalau datang ke Malaysia ini aku mau membantu keuangan keluargaku dan memperbaiki diriku, dan yalah aku nggak menyusahkan orang lain kan. Aku pikir dulu ya, aku kerja kilang, mungkin aku 2 tahun aja mau end contract gitu kan. Nanti aku pulang, aku bisa buat usaha gitu. Nggak taunya sampai sekarang 11 tahun aku udah di Malaysia nih, wah. Apa yang aku dapat? Aku nggak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah aku boleh menolong keluargaku dan aku bisa membantu orang-orang keluargaku yang membutuhkan aku. Jadi untuk kalian yang udah beberapa tahun yang belum ada hasil, jangan kecil hati. Karena kebutuhan orang, keperluan orang tak sama. Mungkin ada setengah orang yang datang ke Malaysia ini hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri, ataupun ada orang yang untuk family, untuk anak, untuk siapa-siapalah kan. Jadi kalian siapa-siapa yang belum ada apa-apa, yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Tetaplah semangat ya. Kalian gak sendiri kok, aku ada. Aku memang udah lama di sini dan aku gak punya apa-apa guys. Kalau siapa-siapa yang ada kisahnya macam aku juga, yang 11 tahun ataupun berapa tahun lah, sila komen di ruangan komen. Mari kita bercerita bersama. Dulu ada yang bilang, kenapa sih harus jauh-jauh kerja ke Malaysia? Emang di sini gak ada kerja? Ya, emang di sini banyak kerja. Tapi kan kita punya kebutuhan lebih banyak ya kan. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Ya, kebutuhan kita lebih banyak, mungkin perlu banyak bayaran ya kan. Jadi harus ada pengorbanan untuk pergi merantau jauh. Terkadang ya kita memang berpikir, yang untuk apa sih ninggali anak jauh-jauh? Di sini pun juga bisa makan. Ya, kita emang
makan di sini bisa, tapi kan kita perlu banyak yang perlu dibiayai untuk masa depan anak. Kan nggak kita harus gitu-gitu aja harus ngontrak-ngontrak rumah. Ya kita harus juga memikirkan masa depan, ke depannya bagaimana. Ya kan nggak kita harus gini-gini aja. Kita kan harus punya perubahan juga ya kan. Capek juga kita selalu direndahkan orang lain, selalu dihina, selalu dipandang sebelah mata. Ya kita namanya hidup ya, ingin berubah juga, pengen mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Kan nggak mungkin kita gitu-gitu aja ya kan. Ya kita apapun ceritanya ya kita harus semangat lah, intinya ya kita jalani hidup walaupun jago dari anak, kita harus tanggung jawab. Nggak perlu kita dengar kata orang hanya bisa mengomentari hidup kita tapi tidak bisa membantu. Ya intinya semua kita jalani aja masing-masing, nggak perlu kita mendengarkan cakap orang lain, karena orang lain belum tentu bisa menjalani apa yang kita jalani. Orang hanya menilai. Berjuta-juta orang Indonesia banyak sekali bekerja di Malaysia, dan itu sangatlah membantu ekonomi keluarga di kampung. Tapi yang saya sangat sesalkan, kenapa segelintir YouTuber Indonesia suka membuat berita yang seperti ini, seolah-olah di Malaysia krisis beras, tidak ada pangan. Seolah-olah di pasaran di Malaysia nggak ada beras. Pada faktanya nggak seperti itu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Saya di sini ingin menjelaskan untuk sahabat-sahabatku netizen yang mungkin menjadi salah satu korban berita media sosial di era zaman sekarang. Banyak berita-berita bohong yang disebarkan di media sosial, YouTube, TikTok, penuh dengan fitnah, penuh dengan kebohongan, semata-mata hanya demi untuk mendapat tontonan rame, tontonan banyak. Apalagi kalau dikaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ada orang yang bekerja di Malaysia, mereka sangat terbantu. Namun di sisi lain ada juga segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong dengan negara tetangga kita. Baru-baru kemarin pertemuan dua menteri Indonesia dan Malaysia itu pun dijadikan isu berita yang sangat luar biasa bohongnya. Bahkan sampai mendapat penonton jutaan hingga ratusan ribu. Padahal itu berita bohong, tidak sesuai fakta di Malaysia. Selama saya tinggal di Malaysia, kenyataannya di sini untuk membeli beras mudah saja. Dan harga beras di Malaysia itu lebih murah loh sahabatku semua. Kurang lebih juga sama seperti di Indonesia, dengan gaji yang cukup lumayan tinggi di Malaysia. Sedangkan di negara kita untuk mendapatkan gaji 5 juta saja itu sangatlah sulit. Apalagi kalau bagi orang yang tinggal di perkampungan ataupun tinggal di daerah yang mungkin agak jauh dari kota-kota besar, yang bergantung di sektor pertanian. Memang kalau kita sebagai orang Indonesia kemudian hanya mengandalkan sektor pertanian, apalagi tidak memiliki lahan luas, tidak memiliki sawah yang cukup luas, ya mungkin hanya untuk cukup-cukup makan. Saya berbicara bukan hanya omong kosong saja sahabatku semua, tetapi dari sekian pengalaman saya sendiri yang saya alami. Kalau misal kata kita di Indonesia, jika ingin bertani tapi tidak memiliki kambing ataupun lembu, itu sangat sulit untuk makan sehari-hari ya. Sebab biasanya kalau musim kemarau, petani-petani yang ada di kampung, mereka akan menjual hewan ternaknya untuk modal makan. Itulah kehidupan petani yang ada di kampung yang memang agak jauh dari kota. Itu saya rasakan sendiri. Dan kenapa saya lebih memilih untuk merantau di negara tetangga? Karena merantau di negara tetangga ini sahabatku semua, meskipun kita sebagai seorang pekerja kasar, tapi di sini upah kerjanya itu ya cukup lumayan lah untuk kehidupan di kampung halaman dan masih bisa menabung. Kalau di kampung apakah nggak ada kerja bang? Sebenarnya ada, cuma kalau kerja di kampung ini kadang ada kerja, kadang tidak sahabatku semua. Lebih-lebih kalau kita punya ladang cuma kecil, itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.
Kalau tidak ada sampingan kerja lain, ya memang agak susah. Dan saya juga benar-benar sangat bersyukur, alhamdulillah, selama saya kerja di Malaysia, saya dapat hasil yang cukup lumayan. Meskipun sering dibilang, oh, kerja di Malaysia itu gajinya kecil, kerja di Malaysia itu hanya membuang umur sia-sia di sana. Banyak orang yang mengatakan seperti itu kepada saya. Tapi dari hasil jerih payah saya bekerja di Malaysia, saya bisa membuatkan rumah istri saya punya usaha di pasar juga, punya usaha kecil-kecilan juga. Setidaknya bisa membantu masyarakat yang ada di kampung saya, meskipun belum sepenuhnya. Itu membuat saya sangat bangga. Jadi hasil kerja keras saya selama saya bekerja di Malaysia itu ada hasilnya, ada manfaatnya. Alhamdulillah saya syukuri. Kalau dibandingkan dengan upah kerja di Indonesia, di kampung saya, kalau di kampung saya ini upah kerjanya ini sekitar 600 ringgit. Ya, 600 ringgit. Karena di daerah saya ini bukan daerah perkotaan ya. Dan upah kerja di Indonesia dengan di Malaysia ini sangatlah beda jauh. Kalau di Malaysia misal kata upah kerjanya 6 juta. Satu Malaysia itu 6 juta semua. Tapi kalau di Indonesia untuk mendapatkan gaji 5 juta itu pun sangat sulit. Sebab ramai orang yang mencari pekerjaan. Kemudian kalau kita nggak punya orang dalam, itu pun juga susah untuk mendapat pekerjaan tersebut. Misal kata kebutuhan kilang atau kebutuhan pabrik tersebut 1.000 orang, yang melamar bisa-bisa 5.000, bahkan 6.000. Jadi berkali lipat. Kalau di negara tetangga yang saya lihat, sahabat-sahabatku semua, berdasarkan fakta ya, ini bukan hanya omong kosong saja. Di sini rata-rata anak-anak mudanya itu bekerja semua, entah bekerja di kilang, entah bekerja di restoran, entah bekerja di perkantoran, semuanya itu bekerja. Dan 1 bulan di Malaysia, upah kerjanya ya, ini uang saya juga belum saya kirimkan gaji kemarin. Alhamdulillah kalau saya dapat lebih lah, kalau dengan lembur atau OT-nya. Kalau UMR Malaysia sekarang itu di tahun 2025, 1.700 ringgit. Ini kalau dikalikan rupiah, persamaannya 6.650.000-an sahabatku semua. Apalagi sekarang 1 ringgit Malaysia itu sama dengan 3.900. Bayangkan, makin hari makin naik terus penukaran. Sebenarnya ini menandakan bahwa ekonomi di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Andai saja di negara saya sendiri, di kampung saya, misal kata upah kerjanya seperti ini, dapat nggak usah seperti inilah, dapat 5 juta sajalah, saya pastinya lebih baik kerja di kampung sendiri. Banyak juga yang sering ngomong, Malaysia dengan Indonesia itu upah kerjanya hampir sama kok gitu. Enggak sahabatku semua, beda. Kalau di Indonesia kita kerja dengan gaji 5 juta itu persyaratannya udah banyak sekali ya, udah ribet. Tapi kalau di negara tetangga kita dapat gaji 6 juta seperti ini, 6 juta 500 lebih ini, itu persyaratannya mudah, asal niat kerja gitu saja. Nggak ada persyaratan ini, persyaratan itu, tinggi badan, nggak ada. Kalau di negara kita kan tinggi badan, kemudian kadang-kadang minimal ada gantengnya juga, kadang seperti itu. Kalau di sini enggak, asal kamu niat kerja, ya pasti diterima. Ini 1.700 loh, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau andai kata, ya kan, di Indonesia gajinya seperti ini semua, ya pastinya banyak orang Indonesia yang tidak merantau, lebih memilih kerja di negara sendiri. Itulah sebabnya, kenapa saya selalu bilang, sebenarnya biaya hidup di Malaysia ini juga sangat murah. Kenapa saya bilang sangat murah? Kalau gaya hidup kita sederhana. Kalau kita berbelanja mau masak sendiri, ya kan? Mau istilahnya nggak makan di kedai-kedai, ya pasti lebih murah. Tapi kalau gaya hidup makan di kedai, makan yang steak, makan yang daging-daging, ya memang agak cukup
lumayan mahal. Tapi ya nggak semahal seperti di Indonesia sih sahabatku semua, sebab di sini kan gajinya juga cukup lumayan. Alhamdulillah lah, selama saya bekerja di Malaysia paling tidak ada hasil kok. Dan saya juga sangat bersyukur untuk saat ini sahabat-sahabatku semua yang mau bekerja ke Malaysia, harap berhati-hati ya, karena banyak penipuan. Yang mau kerja ke Korea juga berhati-hati, yang mau kerja ke Jepang juga berhati-hati. Karena di Indonesia ini banyak sekali oknum-oknum yang nakal. Di saat masyarakat kesulitan mencari kerja, kadang-kadang di situ dimanfaatkanlah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Biasanya mereka akan membuka lowongan pekerjaan ke negara orang. Kemudian Anda akan diminta biaya yang sangat mahal. Untuk terbang ke Korea biasanya sampai ratusan juta, untuk ke Jepang juga sama saja ratusan juta, untuk ke Taiwan puluhan juta, yang pada akhirnya ujung-ujungnya bisa penipuan. Ini sering terjadi loh. Bukan hanya sekedar omong kosong saja, bukan hanya sekedar omong kosong saja saya, sahabatku semua. Jadi ini sering terjadi di negara kita. Di saat orang kesulitan cari kerja, justru disitulah peluang penipu akan datang. Ini perlu berhati-hati. Dan Malaysia untuk saat ini, sahabatku semua, belum membuka untuk mendatangkan pekerja asing ya. Jadi jangan asal-asalan kalau masuk ke negara tetangga kita. Takutnya nanti justru kalian ditipu masuk ilegal pula. Kalau sudah masuk ilegal di negara orang, maka kita tidak akan merasa nyaman. Mau kemana-mana akan merasa susah sendiri. Bahkan juga membuat susah keluarga di kampung halaman. Sudah jelas ya, mudah-mudahan jelas tentang penjelasan saya ini. Dan di Malaysia ini, sahabat-sahabatku semua, nggak ada yang namanya masyarakatnya rebutan beras, kemudian ubi kayu, apalah ya Allah ya Robbi. Tolonglah untuk sahabat-sahabatku semua, janganlah menghina satu sama lain. Banyak loh orang Indonesia di sini bekerja di Malaysia, dari yang susah kemudian sukses, dari yang tidak punya rumah kemudian bisa beli rumah, dari yang dulunya miskin nggak punya apa-apa merantau di Malaysia akhirnya berhasil menyenangkan keluarganya meskipun nggak punya apa-apa ya kan, tapi rela berkorban, rela berjuang demi keluarga di kampung halaman baik-baik saja. Jadi pada intinya kalau kita bandingkan dengan penghasilan orang Malaysia dengan orang Indonesia, jujur kita bisa lihat sendiri masyarakat Malaysia itu penghasilannya lebih tinggi. Tapi kadang-kadang kalau saya berbicara fakta seperti ini, ramai pula yang mengecam saya. Kamu ini penjilat lah, kamu ini pembela Malaysia lah. Padahal enggak seperti itu konsepnya. Saya ini cuma ingin memberikan penjelasan informasi supaya sahabat-sahabatku tidak salah paham. Banyak sekali berita-berita hoak bohong dikaitkan dengan negara tetangga kita Malaysia. Oh, orang Malaysia itu sombong-sombong, suka merendahkan orang Indonesia, suka menghina orang Indonesia. Padahal mereka saja tidak pernah datang ke Malaysia. Tapi kalau membuat video, Masya Allah, seolah-olah negara tetangga ini jahat banget. Seolah-olah negara tetangga ini kalau lihat orang Indonesia itu begitu sombong. Padahal enggak. Saya di Malaysia berkawan baik dengan orang-orang Malaysia dan mereka tidak pernah menghina saya loh. Jadi kadang-kadang netizen ini sering menjadi korban media sosial. Yang dimana media sosial ini sangat-sangat memang bisa dibilang jahat sekali. Apalagi tentang berita yang bohong dikaitkan dengan negara tetangga kita. Masya Allah, ramenya luar biasa. Tapi apa boleh buat? Ya namanya kehidupan memang yang seperti ini sahabatku semua. Kadang-kadang saya membuat berita yang fakta seperti ini saja, itu belum tentu ramai. Tapi yang membuat berita bohong, itu ya Allah, ramai luar biasa. Tapi nggak apa-apa, meskipun nggak ramai, tapi saya sampaikan kebenaran dan mudah-mudahan teman-teman yang ingin kerja ke negara orang perlu berhati-hati. Saya sangat sedih ya apabila ada sahabat-sahabat Indonesia kemudian ingin merantau ke negara orang, kemudian ujung-ujungnya ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari negara sendiri. Itu sangat miris dan sedih. Betapa jahatnya mereka.
Orang susah mencari pekerjaan, rela jual sawah, rela gade tanah, rela gade rumah. Tapi sayangnya kadang-kadang orang kita lah yang menipu bangsa kita. Ini sangat disayangkan ya. Kadang-kadang dimasukkan dengan secara ilegal di negara orang. Gak apa-apa, yang penting kamu ada paspor, kerja aja di sana, enak kok gitu. Saran saya untuk teman-teman, kalau kalian tidak punya saudara yang bekerja di luar negeri atau di negara orang, jangan asal-asalan masuk kerja. Jangan mudah percaya dengan gaji tinggi. Oh, nanti modal 100 juta, 1 tahun udah lunas. Jangan percaya hal seperti itu. Lebih baik kalian buat modal usaha di rumah. Kalaulah memang tidak punya saudara yang bekerja di luar negeri. Ini saran saya yang terbaik, sahabatku semua. Karena gara-gara YouTube ini ya, segelintir YouTuber Indonesia ini memang suka buat berita bohong. Kemarin ada juga, saya lihat ya, Prabowo tarik TKI Malaysia semuanya akan dipindahkan ke Jepang, ke Korea. Saya itu kalau melihat berita seperti itu, ya Allah, orang kok sanggup membuat berita yang bohong. Sejak kapan Pak Prabowo menarik TKI yang bekerja di Malaysia mau dipindahkan ke Korea, ke Jepang? Saya punya teman YouTuber juga bekerja di Jepang. Segala informasi saya juga tahu cara kerja di Jepang. Untuk bekerja di Jepang itu juga tidak semudah bekerja di negara tetangga, di Malaysia. Kalau kerja di Malaysia itu sebenarnya syaratnya cukup mudah ya. Kalian datang saja ke PT yang resmi. Nanti biasanya kalau kalian kerja bangunan itu akan di training juga. Tapi soal komunikasi bahasa, orang Indonesia dan orang Malaysia ini tidak perlu lah. Tapi kalau di Jepang ya, kamu harus sekolah bahasa beberapa bulan. Kemudian nanti kamu harus menunggu panggilan. Kalau ada mungkin pabrik yang memerlukan pekerja. Dan itu pun bukan 1 bulan, 2 bulan kalau menunggu panggilan. Di sektor pertanian sama. Di Korea pun juga sama. Bahkan kalau untuk yang di Korea, di Jepang, permintaannya itu sedikit, tapi justru yang di Indonesia ingin rame-rame datang ke sana meskipun permintaannya sedikit. Misal kata Korea minta 100.000 pekerja. Biasanya yang daftar itu di Indonesia 6 juta, 7 juta, bayangkan. Yang dibutuhkan 100.000, tapi yang daftar 6 juta, 7 juta. Apa nggak kelamaan? Jadi intinya kalau kerja di Jepang, kerja ke Korea, kalau mendapat panggilan ini seperti untung-untungan. Kalau untung, ya dapatlah panggilan cepat. Kalau tidak untung, nunggu lama sampai bertahun-tahun. Jadi kalau ada yang menyuruh saya untuk pindah kerja ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea, nggak usah mengajari saya. Saya ini sudah banyak teman di Korea, di Jepang, di Taiwan, ya kan? Nggak perlu mengajari saya. Dan semuanya sudah saya pikirkan matang-matang. Kenapa saya lebih memilih negara tetangga kita, yaitu di Malaysia? Ya karena lebih dekat. Meskipun dibilang gajinya nggak mahal lah, gajinya sedikit lah, tetapi ternyata semuanya itu, alhamdulillah saya bekerja di negara tetangga penuh dengan keberkahan. Saya bisa bikin rumah, saya bisa beli tanah, dan suatu saat nanti kalau saya sudah pulang ke Indonesia, mungkin tanah tersebut akan saya buat untuk kebun kecil-kecilan lah. Paling tidak bisa menghasilkan dan tentunya bisa menyambung untuk hidup. Alhamdulillah saya syukuri berkat hasil kerja di Malaysia. Ini bukan istilahnya saya bercerita bohong, enggak. Fakta sahabatku semua yang saya alami. Dan saya sebagai seorang perantau, saya tidak mau istilahnya menjelek-jelekkan negara yang dimana ini adalah periuk nasi saya. Kalau orang Malaysia bilang lah, ini periuk nasi saya, nggak mungkin akan saya ludahi dan akan saya kenang sampai bila-bila masa. Oke sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan penjelasan video saya ini cukup dipahami, dan tentunya jangan mudah percaya dengan berita bohong yang kemudian mengaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang seolah-olah keadaan Malaysia, oh krisis beras, ekonominya cemas, tidak baik-baik saja. Enggak, alhamdulillah di sini baik-baik saja loh. Alhamdulillah 1 bulan itu kerja dapat 1.700 kalau di Malaysia. Kalau dirupiahkan ini 6 jutaan lebih.
Bayangkan. Berarti kalau dipikir-pikir penghasilan kita dengan orang Malaysia itu lebih tinggi orang Malaysia loh. Ini kerja biasa. Kalau kerja yang penuh kemahiran, lain cerita sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan sahabatku mendapat manfaat dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel silahkan tekan tombol subscribe-nya.